belajar renungan Habatus hidupku bagi Kristus. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan terus mengingatkan kami untuk kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kami ketika kami bersama-sama mengikuti renungan Habatus. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat mengikuti dari awal sampai pada akhirnya. Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian kepada kami sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang kami dengar bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal sampai pada akhirnya. Ampuni dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, pada suatu hari Sabat, Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Nah, rupa-rupanya kehadiran Tuhan Yesus menjadi perhatian bagi orang-orang yang ada di acara tersebut. Tiba-tiba ada seorang yang sakit busung dan berdiri dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kata Tuhan Yesus kepada mereka, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Nah, mendengar perkataan Tuhan Yesus, mereka diam. Lalu Tuhan Yesus memegang orang yang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Nah, kisah ini ditulis di dalam Alkitab Injil Lukas 14 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan ayat 3. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, apakah boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Nah, anak-anak, orang-orang Farisi berusaha untuk melakukan hukum Taurat. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa di dalam hati mereka tidak ada belas kasihan. Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa di dalam kitab Taurat, para imam juga melakukan pekerjaan berat, yaitu mempersembahkan korban di bait Allah. Tapi mereka tidak dianggap bersalah. Jadi Tuhan Yesus ingin setiap orang bukan hanya sekedar melakukan perintah, tetapi mengerti bahwa perintah itu diberikan karena Allah mengasihi manusia, sehingga manusia juga perlu melakukan perintah Tuhan karena kasih. Dan perkataan Tuhan Yesus, orang-orang Farisi tidak bisa menjawab apa-apa. Anak-anak, orang-orang Farisi, orang yang sakit busung, murid-murid Tuhan Yesus pun adalah orang berdosa, termasuk kamu dan saya dan semua orang di dunia ini. Ingat Roma 3 ayat 23. Semua orang adalah berdosa. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita mau untuk mengasihi. Seperti Tuhan Yesus yang begitu mengasihi umatnya. Dengan membuktikan kasihnya, dia rela datang ke dunia ini meninggalkan kerajaan surga. Dia menjadi serupa dengan manusia. Dikandung oleh seorang perawan yang bernama Maria. Dilahirkan dan disimpan dalam palungan yang dibungkus dengan kain lampin. Dalam pelayanannya, dia ditangkap, dihina, disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Tapi pada hari ketiga dia bangkit naik ke surga, hidup kekal selama-lamanya. Semua yang dia lakukan untuk menebus manusia dari dosa. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana cara melakukan hukum Taurat, yaitu dengan kasih. Itulah yang disebut hukum kasih. Tuhan Yesus ingin kita tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen yang rajin beribadah, tetapi menjadi anak Tuhan yang mengasihi orang-orang di sekitar kita. Coba kamu perhatikan, apakah ada temanmu yang sedang sedih? Maukah kamu menghibur dia? Atau apakah ada temanmu yang sakit? Maukah kamu berdoa untuknya? Tuhan senang saat kamu mengasihi orang lain, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kamu. Nah, anak-anak, maukah kamu yang sudah percaya untuk hidup saling mengasihi, agar kehidupan kamu, saya, selalu memuliakan Tuhan dan hidup kita bagi Kristus. Mau ya anak-anak? Habatus, hidup aku bagi Kristus. Untuk anak-anak yang mau menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di nama Tuhan mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan terus mengingatkan kami untuk kami dapat saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu mengingat setiap firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga di dalam setiap kehidupan kami memuliakan Tuhan dan hidup kami bagi Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi di renungan yang